Halo anak-anak kelas 9, selamat pagi. Bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Untuk anak kami silakan buka bukunya halaman 40 ya. Nah, kita masuk ke materi bagian D tentang sumber daya manusia, benua Asia dan benua lainnya. Nah, anak-anak boleh perhatikan ya, di sini ada peta yaitu peta benua Asia ya. Nah, benua Asia ini merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia ya. Dan ada sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Dan secara umum, tingkat pertumbuhan daripada penduduk di Asia ini ada sekitar 1,5% per tahun. Dan berdasarkan data IPM tahun 2016 ya, kualitas penduduk di benua Asia ini beragam ya. Suku bangsa yang berada di benua Asia ini juga ada beberapa, antara lain ada suku bangsa Mongoloid, ada suku Melayu, suku Dravida, dan juga suku Kaukasoid. Baik. Nah, ini ada benua Amerika ya. Di situ ada juga petanya ya, anak-anak boleh perhatikan ya. Nah, benua Amerika ini merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Dan pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara ya mencapai 0,8% per tahun. Selainnya itu ada juga pertumbuhan penduduk Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Berarti bisa dikatakan pada umumnya ya, penduduk Amerika Selatan ya di benua Amerika ini. Dan ada juga negara-negara di benua Amerika ini yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM yang sangat tinggi ya, yaitu ada negara Kanada, Amerika Serikat, dan juga Chile dan Argentina ya. Dan penduduk asli daripada Amerika ini yaitu orang Eskimo dan juga orang India. Nah, nomor 3 yaitu benua Eropa ya. Nah, di situ juga ada petanya ya, benua Eropa ya. Nah, benua Eropa ini merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat ya di dunia ya. Suku bangsa yang ada di benua Eropa ini ada suku Nordik, suku Slavia, suku Mediterania, dan suku bangsa lain ya yang mencakup Turki dan juga Mongolia ya. Dan tingkat pertumbuhan penduduk Eropa ini sekitar 0,3% ya per tahun. Dan negara-negara di benua Eropa ini yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM ya sangat tinggi, yaitu antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan juga Inggris ya. Itulah negara-negara yang terdapat di benua Eropa ini yang termasuk kelompok negara dengan indikator IPM ya. Nah, terus masuk kita ke benua keempat yaitu benua Afrika ya. Nah, di situ ada petanya ya, peta benua Afrika. Nah, benua Afrika ini merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia ya. Tingkat pertumbuhan penduduk Afrika ini sekitar 2,5% per tahunnya. Nah, negara-negara di benua Afrika ini yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM ya, yang tinggi antara lain ada negara Mauritius, ada juga Aljair, ya, ada juga Libya dan juga Tunisia ya. Dan suku bangsa yang berada di benua Afrika ini ada suku Negroid, Kaukasoid, ya, dan juga Pygmy dan Hottentot ya. Itulah yang termasuk suku bangsa yang berada di benua Afrika. Baik, kita lanjut ke benua yang kelima yaitu benua Australia ya. Nah, ada juga petanya di situ.
Nah, benua Australia ini merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia, ya. Penduduknya ada sekitar 0,5% penduduk dunia yang hidup di benua Australia. Tingkat pertumbuhan penduduk benua Australia ini sekitar 1,4% per tahunnya, ya. Dan berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia ini dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi, ya. Nah, suku bangsa asli, ya, asli Australia, ya, adalah ada suku Aborigin, ada suku bangsa juga yang terbesar, ya, ada yaitu warga keturunan Eropa. Jadi benua Australia ini adalah penduduk yang paling sedikit, ya, dibanding benua-benua yang lainnya, yaitu di mana memiliki 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia. Baik, demikian materi kita, ya, yaitu mengenai sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Ada 5 benua, ya. Yang pertama tadi ada benua Asia, terus benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan juga benua Australia, ya. Baik, demikian sampai di sini yang bisa menjelaskan, ya. Mengucapkan selamat pagi dan selamat belajar.